Pernahkah kamu duduk di meja makan, lalu satu kalimat kecil mengubah seluruh hidupmu? Cerita kali ini bukan sekadar tentang cinta terlarang, tapi tentang rahasia, pengkhianatan, dan keberanian seorang istri yang memilih bicara di saat semua memilih diam. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana? Dan buat kamu yang like dan subscribe, semoga rezekimu lancar dan hatimu selalu tenang. Mari dengar ceritanya. Lampu gantung kristal berpendar hangat di atas meja makan panjang yang dipenuhi hidangan mewah. Di salah satu sudut restoran elit itu, 5 orang tampak duduk menikmati makan malam formal. Pak Direktur Haryo, istrinya Bu Ratna, dan putri mereka yang anggun, Fanya, serta pasangan muda, Dimas dan Ralin, yang tak lain adalah staf kantor Pak Haryo. Tawa-tawa kecil terdengar saat obrolan seputar proyek kantor mengalir ringan. Lalu pelayan datang membawa sepiring sate ayam dengan saus kacang kental yang menggoda. Baru saja pelayan menaruh piring di tengah meja, Fanya berseru spontan sambil menatap Dimas. "Jangan makan ini, Mas Dimas. Kamu alergi kacang, kan?" Semua yang ada di meja seketika diam. Mata Ralin langsung menatap suaminya. Senyum sinis tersungging di wajahnya. "Dimas kaku." Sekejap rona wajahnya memucat. Pak Haryo dan Bu Ratna saling pandang. Fanya sendiri tampak baru sadar apa yang baru saja dia ucapkan. Ralin menghela napas pelan. Tapi kata-katanya keluar begitu tajam. "Saya pikir ini waktu yang pas ya, Pak Haryo, Bu Ratna, untuk menyampaikan sesuatu." Semua mata kini tertuju padanya. Suami saya sudah beberapa bulan menjalin hubungan dengan putri Anda." Sebuah gelas terjatuh. Fanya membeku. Dimas menunduk dalam. Pak Haryo refleks berdiri dari kursi. "Apa? Ini apa maksudnya Ralin?" Tapi Ralin tetap duduk tenang, meski tangannya gemetar di bawah meja. Dan semuanya bermula dari desas-desus kecil di kantor. Semenjak malam makan malam itu, dunia Ralin tak lagi sama. Tapi sebenarnya, semuanya sudah mulai retak jauh sebelum itu. Beberapa minggu sebelumnya, pada suatu malam sepulang kerja, Ralin sedang mengganti baju di kamar saat ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Jangan percaya suamimu. Dia punya hubungan spesial dengan seseorang di kantor." Jantung Ralin berdetak tak karuan. Matanya membelalak membaca ulang kalimat itu. Tak ada nama, tak ada penjelasan lebih lanjut. Hanya pesan itu, dan lalu, diam. Ralin memandang ke arah kamar mandi, tempat Dimas sedang mandi. Ia menahan dirinya untuk tak langsung bertanya, tak langsung marah. Tapi dalam hati, ia menyimpan bara. Keesokan harinya di kantor, pandangan Ralin pada dunia sekelilingnya berubah. 3 nama langsung muncul di pikirannya. Clara, teman satu divisinya, yang akhir-akhir ini sering terlihat bercanda dengan Dimas. Nadia, rekan lama yang sering lembur bareng Dimas, bahkan kadang tak pulang bareng Ralin. Dan satu lagi, Fanya, wanita baru di kantor yang entah kenapa seperti punya hak istimewa. Padahal posisi Fanya bukan posisi tinggi, tapi gaya bicaranya terkesan percaya diri, dan sering terlihat keluar masuk ruangan Pak Haryo. Ralin belum pernah menaruh curiga pada Fanya sebelumnya. Tapi sejak pesan itu datang, segalanya berubah. Hari itu Ralin mulai memperhatikan bagaimana saat rapat, Dimas beberapa kali melirik ponselnya dengan cepat, lalu sembunyi-sembunyi tersenyum. Bagaimana saat makan siang, Dimas bilang ingin pergi sendiri karena ada meeting mendadak. Tapi ternyata terlihat oleh salah satu rekan sedang mengantar seseorang di basement parkiran. Ralin menyusun potongan-potongan kecil seperti puzzle yang belum lengkap. Tapi rasa sakit di dadanya sudah lebih dulu membentuk pola utuh. Sampai satu malam, ia sengaja pulang lebih cepat tanpa memberi kabar. Dan dari balik pintu kaca kantor, ia melihat Dimas sedang berdiri di dekat lobi, menunduk, lalu dengan sangat hati-hati membukakan pintu mobil untuk Fanya. Fanya tersenyum. Dimas bahkan membawakan tote bagnya. Ralin hanya menatap dari kejauhan. Tubuhnya gemetar. Tapi ia belum bisa meledak.
Ia butuh bukti. Dalam sunyi malam itulah Ralin menekan tombol rekam di ponselnya. Dan mengikut jejak-jejak yang belum selesai. Beberapa bulan sebelum badai itu datang, Dimas dipanggil oleh Pak Haryo ke ruangannya secara pribadi. Sebuah perintah datang dengan suara rendah dan nada penuh rahasia. Dimas, ada yang harus kamu bantu. Ini di luar pekerjaan kantor. Tapi saya percaya kamu bisa jaga rahasia. Dimas mengangguk. Walau hatinya bertanya-tanya. Anak saya, Fanya. Dia akan mulai kerja di sini minggu depan. Tapi posisi dan identitasnya, jangan disebarluaskan. Bahkan kamu pun cukup tahu saja. Pak Haryo menatap tajam. Kamu bantu pantau dia. Jangan sampai ada yang mengganggu. Pastikan dia aman sampai di apartemen sepulang kerja. Tapi jangan sampai dia sadar kamu saya suruh. Dan seperti itu, dimulailah tugas diam-diam Dimas. Awalnya ia menjaga jarak. Hanya sekadar mengantar Fanya pulang jika ada lembur malam. Menunggu dari jauh saat dia naik ke apartemen yang disediakan secara rahasia oleh Pak Haryo. Tanpa nama di pintu. Tanpa jejak. Dimas mengira itu hanya sebatas tugas. Tapi Fanya, dengan gaya bicaranya yang lincah, mulai membuka celah. Mas Dimas, kamu selalu muncul setiap kali aku butuh tumpangan. Emang kamu punya radar khusus ya? Dimas hanya tertawa waktu itu, menghindar dengan sopan. Tapi dari tawa-tawa kecil itu, tumbuhlah kebiasaan. Fanya mulai mengajak ngobrol lebih lama. Menanyakan hal-hal pribadi. Menggoda dengan santai. Dan di satu malam saat hujan deras turun, mobil Dimas mogok tepat di depan apartemen. Fanya mengajak Dimas naik sebentar. Biar nunggu hujan reda, katanya sambil tersenyum. Dimas menolak. Tapi malam itu, pandangan mereka saling mengunci lebih lama dari biasanya. Dan dalam diam, sesuatu yang seharusnya tak tumbuh mulai merekah. Sejak saat itu, Dimas tak lagi hanya menjaga. Ia mulai merespons. Ia mulai membalas pesan, menjawab tawa, membalas pujian. Dan tanpa sadar, ia sudah melewati garis. Yang ia tidak tahu, di waktu yang hampir bersamaan, Ralin menerima pesan kedua dari nomor tak dikenal. Kamu masih percaya dia lembur malam ini? Ralin tak menjawab. Tapi malam itu ia mengambil langkah besar. Diam-diam menyusul ke apartemen yang sebelumnya disebut Dimas sebagai klien luar kota. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya lemas. Dimas keluar dari lift bersama Fanya. Tertawa. Membawa 2 kantong makanan. Bukan tatapan bersalah, tapi tatapan nyaman. Seperti mereka tak pernah sembunyi. Ralin mundur perlahan. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia menahan jeritnya. Dalam hati, ia bersumpah. Saat waktunya tiba, ia akan membuka semuanya. Di depan orang-orang yang selama ini menutup mata. Dan waktu itu akan segera datang. Sejak malam itu, Ralin berubah. Ia bukan lagi istri yang hanya tersenyum di meja kerja, ikut rapat tanpa suara, atau pulang lebih dulu dari kantor. Ia belajar menjadi mata-mata dalam rumah tangganya sendiri. Langkah pertama yang ia lakukan adalah menyewa satu ruang di coworking space tak jauh dari kantor. Ia bilang pada Dimas itu untuk proyek freelance desain interior. Dimas percaya. Karena selama ini, Ralin memang dikenal sebagai perempuan yang tidak suka ribet. Itulah kesalahan pertama Dimas. Di coworking space itulah, Ralin mulai mengumpulkan bukti. Ia membuka file pesan di ponsel suaminya yang diam-diam ia salin via aplikasi backup. Ia membaca satu persatu pesan Dimas dan Fanya. Beberapa memang terlihat biasa, tapi sebagian sangat intim. Mas, kamu bikin aku merasa aman. Padahal selama ini, aku cuma anak dari istri simpanan. Itu yang membuat Ralin terdiam lama. Ia baru tahu siapa sebenarnya Fanya. Nama Fanya tak pernah disebut di kantor sebagai anak Pak Haryo. Bahkan Bu Ratna, istri resmi direktur, sering terlihat tak nyaman saat Fanya ikut ke acara kantor.
Ralin akhirnya mengerti. Fanya bukan hanya selingkuhan suaminya, tapi juga anak dari rahasia yang disembunyikan banyak orang di kantor. Hari demi hari, Ralin mulai mencatat. Ia bahkan mendekati dua wanita yang sempat ia curigai dulu, Clara dan Nadia. Ia mencoba mengorek informasi seolah tak tahu apa-apa. Sampai suatu siang di pantry, Nadia mengatakan kalimat yang membakar bara amarahnya. Kamu pernah lihat Dimas sama Fanya gak sih? Mereka tuh aneh. Kalau jalan bareng kayak pasangan, tapi kalau ketemu rame-rame kayak gak kenal. Clara menimpali, aku pernah lihat mereka bareng di kafe dekat apartemen Verde. Katanya Fanya tinggal sendiri di sana. Verde. Ralin tahu itu. Tempat di mana Dimas sering lembur akhir-akhir ini. Itulah titik akhir bagi Ralin. Ia tak perlu lagi menebak. Semua sudah cukup. Ia hanya tinggal menunggu momen yang paling tepat. Dan momen itu datang saat Pak Haryo mengundang mereka makan malam bersama. Suara Pak Haryo saat itu penuh wibawa. Sekalian ya, saya mau kenalin kalian lebih dekat dengan putri saya. Ralin mengangguk, seolah tak tahu apa-apa. Tapi dalam tas tangannya, ia menyimpan ponsel dengan semua rekaman dan bukti. Termasuk foto Dimas membuka pintu apartemen untuk Fanya. Ia duduk manis sepanjang makan malam. Tapi detik Fanya menyebut kalimat itu. Bukannya kamu alergi kacang, Mas? Ralin tahu, inilah saatnya. Ia membalikkan permainan. Dan dengan tenang, ia mengumumkan segalanya. Beberapa hari sebelum makan malam yang mengubah segalanya, suasana kantor mulai berubah. Tak ada pengumuman resmi, tak ada pernyataan terbuka, tapi bisik-bisik itu mulai terdengar seperti peluru yang memantul dari dinding ke dinding. Katanya, suaminya Bu Ralin tuh lagi deket sama cewek di kantor. Ya. Serius loh? Gak kelihatan sih. Tapi akhir-akhir ini Dimas sering pulang gak bareng Ralin. Gue denger Fanya tuh pernah ketahuan bareng Dimas di parkiran basement. Loh? Ralin mendengarnya semua. Kadang dari selap pintu toilet wanita, kadang dari chat grup yang tak sengaja menyebut namanya, kadang dari ekspresi orang-orang yang tadinya ramah kini mendadak kaku. Dan seperti biasa, gosip di kantor tak pernah menyebut nama di awal. Tapi arah tudingan itu lama-lama semakin jelas. Fanya. Si cantik misterius yang masuk tanpa proses wawancara. Tak ada CV di HR. Tak ada sejarah akademik yang bisa dicari. Tapi posisinya nyaman. Komputernya baru. Ruang kerjanya dekat dengan ruangan direktur. Dan yang paling mencolok, mobilnya. Fanya datang dengan mobil berbeda hampir setiap minggu. Seolah ia punya akses ke garasi rahasia. Banyak yang mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Fanya? Dan dalam kecurigaan itulah, Ralin menyusun langkah terakhirnya. Ia tak menyangkal gosip itu. Ia justru membiarkannya hidup, tumbuh, menjalar seperti akar di bawah tanah. Karena ia tahu, saat akarnya cukup kuat, hanya perlu satu sentakan kecil untuk meruntuhkan pohonnya. Hari Jumat sore, sebelum akhir pekan datang, Ralin sengaja datang ke pantry di jam ramai. Ia berdiri di sana, mengambil air putih, dan berpura-pura tak sengaja menyentuh tangan Clara. Sorry ya, katanya singkat. Clara tertawa, lalu menatap Ralin. Kamu nggak apa-apa, Lin? Gosip ya? Jawab Ralin, lirih. Clara menelan ludah. Yah, cuma denger-denger aja. Tapi Fanya, kan? Clara terdiam, tapi tak membantah. Ralin meneguk airnya. Nanti kalian akan tahu. Sebentar lagi kok. Dan benar saja. Hari Sabtu malam itu, di bawah cahaya hangat restoran, saat semuanya duduk manis, Dimas mengenakan batik coklat kesayangannya. Ralin tampil anggun dengan dress biru tua dan anting mutiara. Fanya juga datang. Dengan senyum malu-malu yang seperti tak pernah takut salah. Pak Haryo menyambut mereka semua dengan hangat. Bahkan Bu Ratna terlihat lebih ramah malam itu. Hingga sate ayam itu datang. Dan Fanya membuka pintu neraka dengan satu kalimat sederhana.
Bukannya kamu alergi kacang, Mas? Dimas menegang. Ralin hanya tersenyum. Perlahan meletakkan sendok dan garpunya, lalu menatap satu persatu wajah di sekeliling meja. Wajah yang mulai memucat. Wajah yang mulai menyusun ingatan. Wajah yang sebentar lagi akan runtuh. Suasana meja makan yang tadi hangat mendadak berubah dingin. Dimas menoleh cepat ke arah Fanya, lalu ke arah Ralin. Bibirnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Pak Haryo, yang sedari tadi tenang, langsung memicingkan mata. "Kamu alergi kacang, Mas?" ulang Fanya pelan, seolah tak sadar kalimatnya barusan telah membakar ruangan. Ralin menyandarkan punggung ke kursi, napasnya tertata. Tapi matanya menusuk. "Lucu ya. Aku sudah menikah 5 tahun sama Dimas, dan selama itu, dia gak pernah alergi kacang." Semua diam. Bu Ratna menoleh. Bingung. "Maksudmu apa, Ralin?" Ralin menatap langsung ke arah Pak Haryo. "Maksud saya, Pak, saya kira sudah waktunya saya minta maaf. Karena saya tahu makan malam ini harusnya menyenangkan. Tapi, saya sudah terlalu lama diam." Ia membuka tas tangannya, mengeluarkan ponsel, dan di hadapan semuanya, ia membuka satu folder. Foto pertama, Dimas dan Fanya keluar dari apartemen. Tertawa. Dimas memegang tote bag pink muda. Foto kedua, tangkapan layar pesan singkat. "Mas, jangan lupa beliin es krim kayak kemarin, yang rasa stroberi." Foto ketiga, sebuah video. Dimas dan Fanya di dalam mobil, tertawa bersama. Kamera diambil dari jarak jauh. Dimas berdiri refleks. "Ralin, kamu." "Diam," potong Ralin. Suaranya tegas, tapi tak meledak. Ia seperti seseorang yang sudah menangis cukup lama, dan kini hanya ingin menyelesaikan semuanya. Pak Haryo bangkit dari kursi, menatap Dimas dan Fanya secara bergantian. "Fanya, ini benar." Fanya tak menjawab. Tangannya gemetar. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia tak menyangkal. Dia bilang, "Dia akan jaga aku, Ayah." "Ayah?" Suara Bu Ratna meninggi. Wajahnya berbalik tajam ke arah Pak Haryo. "Fanya, panggil kamu apa barusan?" Ralin menunduk. Ini sudah lebih dari cukup. Tapi Pak Haryo masih berdiri. Matanya mulai merah. "Ralin, kamu tahu?" "Aku tahu, Pak. Aku tahu dia bukan hanya rekan kerja. Aku tahu dia, anak dari perempuan yang selama ini ibu pikir cuma rekan bisnis ayah." Suara gelas jatuh di ujung meja. Bu Ratna terdiam. Tangannya mencengkeram meja. Fanya mulai menangis. Dan Dimas tak punya tempat lagi untuk sembunyi. "Aku gak pernah niat nyakitin kamu, Lin," katanya pelan. Ralin berdiri. "Aku tahu. Kamu cuma terlalu nyaman menyakitiku pelan-pelan." Ia menatap Pak Haryo, lalu Bu Ratna, lalu Fanya. "Terima kasih atas makan malamnya. Maaf kalau saya merusak selera makan." Lalu Ralin melangkah pergi. Gaun birunya bergoyang pelan. Tapi langkahnya tegap. Ia tak menangis. Ia tak lari. Ia selesai. Sementara di belakangnya, 3 wajah yang pernah menyimpan rahasia, kini menatap peruntuhan yang mereka buat sendiri. Senin pagi. Langit mendung. Gedung kantor terlihat seperti biasa dari luar. Tapi di dalam, suasananya berubah total. Seperti ada kabut tebal yang menyelimuti tiap ruangan. Semua orang berjalan lebih pelan, berbicara lebih pelan. Tapi mata-mata mereka tajam, penuh tanya, penuh kabar yang belum selesai disampaikan. Meja Ralin kosong. Banyak yang memperhatikannya. Tapi tak ada yang berani bertanya langsung. Dimas datang paling pagi. Biasanya ia ramah menyapa satpam dan resepsionis. Tapi kali ini hanya menunduk dan langsung masuk ruangannya. Wajahnya letih. Kantung mata menghitam. Telepon di meja tak berhenti berdering sejak pagi.
Tapi yang ia takutkan bukan suara dari luar, melainkan dari dalam kantor. Dan benar saja. Pukul 9:15, HR memanggilnya ke ruang rapat lantai 2. Di sana sudah duduk Bu Niken, Kepala Divisi Sumber Daya Manusia, bersama 2 orang dari legal. Dimas, kami ingin dengar penjelasanmu soal laporan dari Ibu Ralin, dan soal hubungan tidak profesional yang melibatkan staf di bawah supervisi Pak Haryo. Dimas tertunduk. Sementara itu di sudut pantry, obrolan yang tadinya berbisik kini berubah menjadi suara terbuka. Gila, berarti selama ini bener dong? Fanya emang anak Pak Haryo dari istri simpanan. Iya, dan katanya Ralin punya bukti lengkap. Bahkan ngerekam mereka waktu di parkiran. Aduh, makanya dari dulu Fanya tuh gak pernah bisa ditegur. Siapa sangka ya? Fanya sendiri tak masuk kantor hari itu. Bahkan tak terlihat online di grup kerja. Akun emailnya dibekukan. Komputernya dikunci. Seperti seseorang yang sedang diistirahatkan secara halus. Tapi satu hal yang paling mengejutkan banyak orang bukanlah Fanya atau Dimas, melainkan Ralin. Selasa pagi, Ralin datang dengan penampilan yang berbeda. Rambutnya digerai rapi, mengenakan blazer krem dan celana panjang hitam. Ia tersenyum saat bertemu beberapa kolega, mengucap selamat pagi, dan masuk ruangannya seperti biasa. Tapi ada yang berubah. Beberapa orang yang dulu hanya menyapa sekilas, kini menghampiri. Lin, aku salut banget sama kamu. Kamu kuat banget. Kalau kamu butuh tempat curhat, kita ada kok. Ralin mengangguk. Tak semua ia jawab, tapi semua ia simpan di hati. Di mejanya, ia membuka laptop, menyusun laporan seperti biasa. Tapi diam-diam, ia juga menyusun sesuatu yang lebih besar, surat pengunduran diri. Bukan karena ia kalah, tapi karena ia sudah menang. Sore harinya, Pak Haryo memanggilnya secara pribadi. Di ruangannya yang mewah, Pak Haryo tak lagi duduk tegap. Ia seperti pria yang kehilangan pijakan. Ralin, maafkan saya. Saya tahu ini semua tidak mudah. Ralin menatapnya. Tenang, Pak Haryo. Saya tidak datang untuk minta penjelasan. Saya hanya mau pamit baik-baik. Saya akan menyelesaikan semua laporan minggu ini. Pak Haryo mengangguk pelan. Tak bisa bicara lebih jauh. Karena ia tahu, Ralin bukan hanya pergi dari kantor, tapi juga dari lingkaran racun yang ia ciptakan sendiri. 2 minggu berlalu sejak malam makan malam itu. Nama Ralin, yang dulu hanya dikenal sebagai istri manajer divisi keuangan, kini diam-diam menjadi simbol keberanian. Bukan karena ia marah-marah, tapi karena ia memilih bicara di waktu yang paling tepat, dan pergi saat semua masih sibuk memunguti puing. Ralin resmi keluar dari perusahaan hari Jumat siang. Ia tidak membuat pengumuman perpisahan. Tapi saat ia keluar dari lift lantai bawah, puluhan rekan kerja berdiri di lorong, membentuk barisan senyap. Beberapa menepuk pundaknya, beberapa menyalaminya pelan. Dan Clara, yang dulu sempat ia curigai, memeluknya tanpa kata. Di parkiran, seseorang menunggunya. Raka, mantan rekan kerja lama yang kini membuka biro arsitektur di luar kota. Mereka pernah dekat dulu, tapi sempat terpisah karena pekerjaan. Kamu butuh udara baru, ucap Raka lembut, dan aku butuh orang jujur di timku. Ralin hanya tersenyum kecil, tapi matanya tak bisa menyembunyikan rasa lega dan rasa syukur. Sementara itu, kehidupan Dimas hancur pelan-pelan. Ia diberhentikan sementara oleh kantor dengan alasan pelanggaran etika internal. Nama baiknya tercoreng. Rekan-rekan menjauh. Bahkan HR mengabarkan bahwa kasusnya masih terus diselidiki. Dan Fanya tak pernah kembali ke kantor. Kabar terakhir yang Ralin dengar, Fanya dipindahkan ke luar negeri oleh Pak Haryo, agar jauh dari sorotan publik. Tapi bagi Ralin, itu bukan lagi urusannya. Ia sudah memilih jalannya sendiri. Hari-hari baru Ralin di kota baru terasa sunyi, tapi juga bersih. Ia belajar mencintai kesendiriannya.
membangun lagi dari nol. Dan pelan-pelan, luka yang ia kira akan tinggal selamanya, mulai sembuh. Satu pagi, Ralin duduk di teras rumah barunya. Menghirup udara dingin sambil menyeruput teh hangat. Ia membuka email. Satu pesan baru masuk. Saya dengar kamu keluar dari kantor lama. Kalau kapan-kapan ke Jakarta lagi, kabari saya ya. Saya masih ingin mendengar cerita kamu sampai tuntas. Pengirimnya, Bu Ratna. Ralin tersenyum tipis. Dunia memang kecil, tapi hati perempuan bisa seluas samudra. Ia menutup laptopnya, menatap langit. Tak ada dendam, tak ada air mata. Hanya napas panjang dan langkah baru yang menanti. Karena hidup tidak selalu butuh pembalasan. Kadang cukup pergi, lalu tumbuh kembali. Kadang kebenaran tak perlu teriak. Ia cukup hadir dan membuat semua topeng jatuh satu persatu. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang lebih keras, tapi siapa yang lebih tulus yang akan bertahan. Buat kamu yang sudah nonton sampai akhir, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar bagian mana yang paling bikin kamu gregetan. Semoga kamu selalu diberi kekuatan saat diuji dan keberanian saat disakiti. Sampai jumpa di cerita berikutnya.